Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini saya akan menyampaikan berkenaan bayi atau balita yang mengalihkan perhatian sang ibu yang sedang sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi kita orang yang beriman, laki-laki maupun wanita yang sudah balik. Saat sholat, terkadang anak-anak kita menangis. Untuk menenangkannya, sang ibu terpaksa menggendongnya. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita sholat menggendong anak kita? Dalam hal ini saya ingin menyampaikan jawaban Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yang mana beliau sampaikan pada tanggal 14 November 2020 ketika mulakat virtual dari Amilah Nasional Lajnah Bangladesh dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, di mana anggota dari Lajnah Imailah tersebut bertanya, yakni Hujur Hujur Anwar Ayatollah bin Arsyil Aziz, jika seorang ibu dengan anak kecilnya sedang sholat, sang ibu sambil memegang anak di lengan tangannya atau meletakkannya di pangkuan mereka. Dalam situasi seperti itu, seseorang secara alami akan lebih fokus pada anaknya daripada mendirikan sholatnya. Lalu kemudian dia bertanya, Hujur Anwar, apakah itu tidak menghalangi kita dari berkah sholat? Pada saat itu Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Arsyil Aziz, Hadrat Mirza Masur Ahmad, beliau menjawab, tidak, berkah sholat tidak akan hilang. Apa yang harus Anda lakukan adalah bahwa setiap kali anak menangis, Anda dapat meletakkannya di pangkuan dan sambil meneruskan sholat, memanjatkan doa. Kemudian ketika hendak sujud, Anda bisa meletakkan anak di samping Anda dan melanjutkan sholat juga. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Dan Allah Ta'ala mengetahui keadaan kalbu. Saat sholat dengan niat yang benar, Allah Ta'ala akan membalasnya. Namun demikian, ini dilakukan tatkala memiliki waktu yang cukup untuk sholat. Selanjutnya pada waktu sholat subuh, anak-anak biasanya sudah tidur. Jika anak belum tidur, maka Anda dapat melakukan sholat subuh setelah menidurkan anak dengan memberi anak sebotol susu atau dengan memberi anak makan terlebih dahulu. Umumnya, cobalah untuk menidurkan bayi dan kemudian sholat dengan tenang setelah istirahat. Sesudahnya, tidurkan dan berikanlah makan
anak kita. Jika atau andai kata waktu istirahat itu pendek atau waktu sholat itu singkat, misalnya matahari terbenam atau terbit matahari pada waktu sholat subuh, maka tidak ada pilihan selain melaksanakan sholatnya dengan cepat. Atau jika sholat asar telah mendekati karena terbenamnya matahari, maka segeralah sholat. Namun secara umum, usahakan untuk memenuhi kebutuhan anak Anda dengan menidurkannya terlebih dahulu, lalu memanjatkan doa atau mendirikan sholat. Namun jika terpaksa untuk menggendong anak sambil sholat, maka itu tidak ada masalah. Tetapi cobalah untuk fokus pada sholat sebanyak yang Anda bisa saat itu. Terus renungkan dan khusyuk di dalam sholat. Allah Ta'ala memberi pahala pada sholat kita. Allah Ta'ala lah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha pengampun. Allah Ta'ala tidak kejam sama sekali. Allah Ta'ala mengetahui semua situasi dan keadaan kita. Maka jika seorang wanita tidak memiliki waktu dan terpaksa sholat dengan menggendong anaknya, maka pahalanya ada di sisi Allah Ta'ala dan Dia yang memberikan pahala. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah petunjuk Hajrah Khalifatul Masih Khalifah saat ini untuk para ibu, para lajnah yang mempunyai anak kecil atau anak bayi. Jadi jangan membiarkan anak menangis terus-menerus tatkala kita mengikuti sholat berjamaah. Jadi ambil anak itu, gendong sampai anak itu diam sehingga tidak mengganggu aktivitas sholat berjamaah. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, juga kalau kita melihat berdasarkan hadis-hadis, banyak sekali keterangan akan hal ini. Salah satunya diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah sholat, sementara Umamah, anak perempuan Zainab, yakni putri Rasulullah SAW, di bahu beliau. Jika Rasulullah SAW ruku, maka beliau meletakkan anak itu. Dan jika bangkit dari sujud, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya dan meletakkannya kembali di atas bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amir mengatakan, aku tidak menanyakan sholat apa sebenarnya yang Rasulullah SAW lakukan ketika itu. Namun Ibnu Juraij radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahukan oleh Jaib bin Abu Itab dari Umar bin Sulaim bahwa sholat yang dikerjakan Rasulullah SAW saat itu adalah sholat subuh. Hal ini terdapat di dalam hadis Bukhari maupun ada juga di dalam hadis Muslim. Ada juga satu lagi riwayat dari Abdullah bin Saddad radhiyallahu anhu dari ayahnya, dia berkata, pada suatu siang Rasulullah SAW keluar untuk sholat zuhur dan asar. Rasulullah SAW membawa cucu beliau Hasan dan Husain. Lalu beliau SAW meletakkan cucu beliau itu di depan beliau saat akan sholat. Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar. Setelah itu beliau sujud lama. Aku katakan, yaitu Ibu Sadat mengangkat kepalaku. Aku kata Ibnu Sadat mengangkat kepalaku. Dan saat itu aku melihat anak itu berada di atas punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun kembali bersujud. Setelah selesai
para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi engkau sujud begitu lama sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu turun kepada engkau." Rasulullah SAW bersabda, "Bukan begitu. Hanya saja cucu-cucuku ini naik ke atas punggungku. Dan aku tidak ingin menurunkannya dengan segera, sehingga dia merasa puas berada di punggungku." Artinya sampai puas. Ya, ini terdapat di dalam hadis Ahmad maupun Nasai. Inilah ya, hal yang berkenan dengan ketika kita sholat, ya, terkhusus para ibu yang membawa bayi atau balita, ya, jangan sampai anak-anaknya mengganggu di dalam sholat berjamaah. Tatkala anak menangis, ya, ambil dan gendong. Hal ini tidaklah membatalkan sholat kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan semuanya dapat memahami dan kita mengamalkan bila di dalam kondisi hal yang semacam itu. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.